Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, 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 dan salam harmoni. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk tugas akhir mata kuliah Tri Tekarana. Jadi soal yang pertama, ceritakan berdasarkan pengalaman Anda merasakan keadaan hidup yang tidak seimbang dan apa dampaknya bagi Anda dan lingkungan terdekat. Keadaan hidup yang tidak seimbang saya rasakan pada awal kuliah tahun 2024. Saat itu saya harus membagi waktu antara kuliah, latihan angkat besi, persiapan perlombaan, dan bekerja sebagai driver Grab. Jadi waktu pagi hingga siang saya gunakan untuk kuliah, sore sampai malam saya gunakan untuk latihan rutin, lalu malamnya saya masih lanjutkan dengan aktivitas bekerja. Rutinitas tersebut membuat saya sering kelelahan, terlambat bangun, bahkan beberapa kali tidak masuk kuliah. Kondisi fisik yang lelah juga membuat latihan menjadi kurang maksimal. Selain itu, keluarga juga merasa khawatir melihat kondisi saya yang terlalu memaksakan diri. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa manajemen waktu sangat penting agar semua tanggung jawab dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, ceritakan berdasarkan pengalaman Anda merasakan keadaan hidup yang seimbang. Apa dampaknya bagi Anda dan lingkungan terdekat? Keadaan yang seimbang saya rasakan pada tahun 2025 ketika mendapatkan surat dispensasi dari kampus sehingga bisa mengikuti perkuliahan secara daring sambil tetap mengerjakan tugas. Saya juga lebih fokus latihan dan tidak terlalu sering bekerja karena mendapatkan uang saku dari perlombaan. Hasilnya latihan berjalan maksimal, saya berhasil meraih prestasi di Porprov dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Saya juga merasa lebih tenang dan dapat menjalankan setiap tanggung jawab dengan baik. Menurut saya, kehidupan yang seimbang adalah ketika semua tanggung jawab dapat dijalankan tanpa mengorbankan kesehatan maupun prestasi. Lalu soal yang ketiga, ceritakan pengalaman Anda yang paling berkesan tentang nasib buruk dan baik atau beruntung. Bagaimana Anda memaknai pengalaman tersebut? Jadi pengalaman saya tahun 2022 menjadi tahun yang paling berkesan bagi saya karena saya kehilangan nenek dan bibi yang sudah saya anggap seperti orang tua karena meninggal dunia. Di sisi lain, pada tahun yang sama saya berhasil meraih prestasi di Porprov hingga mendapatkan kesempatan mengikuti kejuaraan nasional. Pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa kehidupan selalu memiliki sisi sedih dan bahagia. Saya belajar untuk lebih bersyukur, menghargai orang-orang terdekat, dan tetap berusaha memberikan yang terbaik meskipun sedang menghadapi cobaan. Lalu ceritakan pengalaman hidup yang menurut Anda sebagai momen paling bahagia. Berdasarkan pengalaman tersebut, pencermatan atas presentasi analisis laporan tingkat kebahagiaan 10 negara terbahagia di seluruh dunia. Bagaimana Anda memandang tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia? Momen paling membahagiakan bagi saya adalah saat berhasil meraih juara 2 Porprov pada tahun 2022 dan 2025, serta mendapat kesempatan mengikuti kejuaraan nasional tahun 2022, 23 hingga 24. Semua pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan latihan yang saya jalani selama bertahun-tahun. Menurut saya, kebahagiaan masyarakat Indonesia tidak hanya ditentukan oleh materi, tapi juga oleh rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan yang baik dengan keluarga maupun lingkungan. Jika kualitas hidup masyarakat terus meningkat, saya yakin tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia juga akan semakin baik. Lalu soal yang terakhir, nomor 5, ceritakan pengalaman Anda tentang kepemimpinan diri sendiri dan kepemimpinan dalam satu kelompok atau organisasi. Bagaimana analisis Anda tentang implementasi pola atau sistem kepemimpinan negara Indonesia, tentang kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan. Jadi, menurut saya pengalaman kepemimpinan diri saya terjadi saat persiapan Porprov tahun 2025 karena kepengurusan di kabupaten belum berjalan dengan baik. Saya berinisiatif mendatangi KONI dan mengajak rekan-rekan untuk membentuk kepengurusan yang baru. Berbakat keputusan tersebut, saya dapat mengikuti Porprov dan berhasil meraih juara 2. Lalu pengalaman memimpin kelompok, pengalaman ini saya dapatkan saat SMP ketika memimpin kegiatan bazar untuk menggalang dana bakti sosial pada masa pandemi COVID-19.
Menurut saya, sistem kepemimpinan Indonesia memiliki kelebihan karena demokratis dan memiliki kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, masih terdapat kekurangan seperti birokrasi yang cukup lambat. Kedepannya, Indonesia memiliki peluang besar melalui sumber daya manusia dan teknologi, tapi juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan mampu menjaga persatuan masyarakat. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan permohonan maaf, dan akhir kata saya ucapkan Param Santi, Om Santi Santi Santi.